Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinematik Horor. Oke, cerita kali ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Berdasarkan peristiwa yang saya alami. Peristiwa ini saya alami pada waktu 1 tahun yang lalu. Tepatnya hari Kamis malam Jumat. Saya lupa waktu itu Jumat Wage atau Jumat Pahing atau Jumat Kliwon, saya lupa. Yang jelas itu malam Jumat ya. Pada waktu itu sekitar jam 9 malam, saya ini sedang rebahan ya, tidak bisa tidur. Biasanya saya main HP, udah-udik. Tapi karena itu internet sedang bermasalah, jadi saya tidak bisa browsing atau tidak bisa bermain media sosial. Setelah saya tidak bisa tidur, HP saya letakkan. Saya putuskan untuk membuat kopi. Setelah saya membuat 1 cangkir kopi, saya nyalakan seputung rokok. Saya putuskan untuk begadang sambil mendengarkan musik ya. Setelah saya hampir habis 5 batang rokok, jadi waktu itu sekitar jam hampir sampai jam setengah 11, saya agak sedikit lelah ya. Saya putuskan untuk rebahan di kursi. Saya tidak di kamar, saya putuskan rebahan di kursi. Dan saya dikejutkan oleh suara HP saya yang low baterai, karena saya habis musikan tadi ya. Saya cas HP saya, dan waktu itu saya lihat pukul 11 ya, pukul 11 malam. Saya rebahan lagi di kursi, dan alhamdulillah mata saya mulai terasa berat, saya mulai menguap, saya mulai mengantuk. Saya putuskan untuk malas saya mau ke kamar. Saya putuskan untuk tidur di kursi kayu waktu itu. Saya putuskan di kursi depan, di kursi kayu tidurnya. Setelah saya mau tidur ya, hampir bisa mau tidur, memejamkan mata, sialnya saya kebelet kencing. Dengan terpaksa saya ke depan rumah. Kamar mandi saya kan berada di depan rumah waktu itu. Saya kencing di situ. Pas waktu saya kencing, jadi itu pukul setengah 12 malam. Pas waktu saya kencing, saya mendengar suara seperti suara seseorang sedang memukul-mukul sebuah besi ya. Tang tang tang, seperti itu. Sebuah besi ya. Suaranya terdengar lirih tapi jelas. Dan waktu itu saya merasakan suara itu, saya dengar suara itu berasal dari timur ya. Saya tidak berpikir apa-apa waktu itu. Saya berpikir mungkin itu hanya anak-anak yang sedang iseng atau apa. Saya juga tidak peduli. Saya putuskan untuk masuk ke dalam rumah dan rebahan lagi di kursi. Tapi semakin lama suara itu semakin terdengar jelas. Dan saya waktu itu merasa terganggu ya kan. Saya merasa terganggu. Saya putuskan untuk keluar. Saya ambil senter. Saya cermati suara itu berasal dari mana. Dan suara itu semakin jelas. Dan suara itu berasal dari timur. Dan di timur yang agak jauh, kira-kira kurang lebih berapa meter ya, saya nggak bisa jelaskan berapa meter ya. Kurang lebih ya agak jauh ya. Saya tidak bisa mendeskripsikan berapa meter. Jadi kalau di rumah saya itu kelihatan lah, area-area pepohonan makam itu kelihatan, tapi ya nggak begitu jelas gitu. Saya cermati, ternyata berasal dari situ. Dan saya mulai berpikir lagi,
Sebenarnya siapa yang malam-malam begini berada di situ sedang memukul-mukul yang tidak jelas, besi di situ yang tidak jelas. Karena di situ kan ada besi, ada tiang listrik ya, tiang lampu maksud saya, tiang lampu paralon listrik yang terbuat dari besi ya. Jadi kalau dipukul itu terdengar suaranya tengah jelas. Waktu itu saya berpikir positif, mungkin anak-anak yang sedang iseng di situ. Tapi semakin saya berpikir positif, ini semakin aneh, semakin tidak masuk akal. Buat apa orang malam-malam berada di situ? Kalau anak-anak ya mungkin nggak mungkin lah anak-anak main di situ malam hari. Kalaupun main mungkin ya di jalan ya, nggak mungkin berada di situ. Dan saya pastikan tidak ada rumah di sekitar situ ya. Ya walaupun ada rumah itu tempatnya ya agak jauh. Dan saya waktu itu terdiam sambil saya waktu itu kan membawa senter saya, tapi kan ya nggak nyampe cahayanya. Sebenarnya kuburan itu tidak terlalu gelap karena ada lampu tadi ya, ada tiang-tiang lampu tadi. Tapi semakin saya lihat itu, saya semakin di pikiran saya itu semakin aneh-aneh ya. Jadi saya putuskan lagi, saya kembali sajalah ke dalam rumah ya. Dan saya sambil berpikir-pikir itu apa, suara dari mana. Dan sampai sekarang pun saya bingung itu apa. Dan hanya waktu itu saya mendengar suara. Setelah hari-hari berikutnya saya tidak mendengar apa-apa lagi. Ya, pada waktu saya masuk ke dalam rumah pun suara tersebut itu masih terdengar ya. Pada waktu pertama kan terdengar sayup-sayup, kemudian keras, dan kemudian lirih lagi, perlahan-lahan lirih lagi. Dan saya cek HP saya setelah waktu itu saya cas baterai 31%, saya cabut, saya cek internet dan alhamdulillah normal. Saya putuskan untuk membuka WhatsApp dan chatting dengan keponakan saya. Dan setelah saya chatting, akhirnya saya terbawa perasaan tidak takut lagi, tidak merinding. Kan karena pas waktu saya mendengar suara itu jujur saja saya agak sedikit takut ya. Maksud saya itu apa? Bukan takut, apa ya namanya? Aneh lah, seperti perasaan aneh itu apa gitu. Karena waktu itu tidak ada satu kendaraan pun yang lewat. Saya masih ingat betul, satu motor pun tidak ada yang lewat, sepi sekali waktu itu. Jadi setelah saya WhatsAppan ya kan, sama keponakan saya, akhirnya saya mulai mengantuk. Waktu itu jam 3 pagi ya, saya putuskan untuk tidur. Dan entahlah waktu itu suaranya masih ada atau tidak, saya nggak memperhatikan. Saya saya selimutan sarungan. Dan ya paginya sudah tidak ada suara itu. Pagi harinya jam 5:30 saya bangun dan tidak mendengar suara apa-apa. Jika para sobat ada yang tahu itu apa maksudnya, itu mungkinkah itu makhluk halus atau orang, tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, itulah sekitar pengalaman saya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.